semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rohila dengan NIM 2234496, berasal dari LRA 7 semester 6 dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh Bapak Dosen Faisal Mabtuhi SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah dijelaskan dari awal perkuliahan sampai sebelum UTS. Langsung saja kepada pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi, tugas, metodologi penilaian produktivitas. Yang kedua ada ekuivalensi. Yang ketiga ada penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Yang keempat siklus dan pengukuran produktivitas. Yang kelima evaluasi produktivitas. Yang keenam perencanaan produktivitas. Dan yang ketujuh productivity improvement and sustaining. Langsung saja kepada materinya. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu ada memahami produktivitas. Kira-kira produktivitas itu apa ya teman-teman? Produktivitas adalah rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Jadi, semakin tinggi rasio ini, semakin efisien proses produksi berlangsung. Selanjutnya yaitu ada tugas utama dalam produktivitas. Tugas utama dalam produktivitas yaitu meliputi identifikasi sumber daya, menentukan jenis dan jumlah input yang digunakan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja, menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan, yaitu menganalisis hasil dan merencanakan langkah-langkah peningkatan. Selain itu juga, di dalam memahami produktivitas ini ada metode penilaian produktivitas yang terdiri dari produktivitas parsial, produktivitas total faktur, indeks produktivitas. Yang kita bahas pertama yaitu ada produktivitas parsial. Produktivitas parsial itu mengukur rasio antara output dengan salah satu jenis input seperti tenaga kerja atau material. Yang kedua ada produktivitas total faktur, yaitu mengukur rasio antara output dengan jumlah semua input yang digunakan. Yang terakhir ada indeks produktivitas, yaitu membandingkan tingkat produktivitas antara periode atau antara unit kerja. Oke, next. Materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah ekuivalensi. Ekuivalensi adalah proses menyetarakan nilai berbagai jenis output atau input agar dapat dibandingkan secara adil. Ini penting saat perusahaan menghasilkan produk dengan karakteristik berbeda. Dengan ekuivalensi, nilai output atau input dikonversi ke satuan seragam seperti satuan moneter atau satuan kerja, memudahkan analisis dan perbandingan produktivitas antara produk atau proses. Tujuan dari ekuivalensi ini yaitu untuk menyamakan nilai agar perbandingan menjadi adil dan akurat. Manfaat dari ekuivalensi itu sendiri yaitu mempermudah analisis produktivitas dalam perusahaan produk beragam. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yang kita bahas adalah penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Kira-kira apa ya penyebab dari peningkatan produktivitas itu? Mari kita bahas. Penyebab dari produktivitas itu yang pertama ada inovasi teknologi, yaitu penggunaan teknologi baru yang lebih efisien. Semakin canggih teknologi itu, maka kemungkinan akan lebih efisien untuk digunakan. Selanjutnya ya, itu ada pelatihan karyawan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Yang ketiga ada perbaikan proses kerja, yaitu penyederhanaan dan standarisasi proses operasional. Yang terakhir ada manajemen yang efektif, kepemimpinan yang baik, dan pengelolaan sumber daya optimal. Kira-kira apa ya dampak dari peningkatan produktivitas?
Dampak dari peningkatan produktivitas itu sendiri yaitu ada penurunan biaya produksi, yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya, mengurangi biaya. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk, proses yang lebih baik menghasilkan produk yang lebih tinggi. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif, perusahaan menjadi lebih kompetitif di pasar. Yang terakhir yaitu kesejahteraan karyawan. Peningkatan produktivitas seringkali disertai dengan peningkatan kompensasi dan kondisi kerja yang lebih baik. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada siklus dan pengukuran produktivitas. Siklus di dalam model pengukuran produktivitas itu terdiri dari 4 tahapan. Di antaranya ada measurement, yaitu pengukuran, menilai tingkat produktivitas saat ini. Selanjutnya ada evaluation, menganalisis hasil pengukuran dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang ketiga ada planning, yaitu menyusun strategi dan rencana tindakan untuk peningkatan produktivitas. Yang terakhir ada improvement, yaitu peningkatan, melaksanakan rencana dan memantau hasilnya untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada model pengukuran produktivitas seperti Suman, APC, dan abstract atau prospek. Model Suman yaitu menggunakan pendekatan rasio output, input, dan angka indeks untuk mengukur produktivitas. Model APC yaitu menghubungkan profitabilitas dengan produktivitas dan faktor perbaikan harga. Yang terakhir ada model prospek atau Haberstad, menggunakan roda produktivitas sebagai patokan dalam mengukur dan meningkatkan produktivitas. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kita bahas materi kelima, yaitu evaluasi produktivitas atau menilai dan meningkatkan kinerja. Evaluasi produktivitas adalah proses untuk menilai apakah kinerja produktivitas telah mencapai target yang ditetapkan atau belum. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam evaluasi produktivitas, meliputi identifikasi kesenjangan, rekomendasi perbaikan, analisis penyebab, yang terakhir yaitu ada implementasi dan pemantauan. Identifikasi kesenjangan yaitu menentukan perbedaan antara produktivitas aktual dan target. Analisis penyebab yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan atau menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Yang ketiga ada analisis, ada rekomendasi perbaikan. Mohon maaf sebelumnya, analisis penyebab yaitu menggali faktor yang mempengaruhi kesenjangan. Yang ketiga yaitu ada rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan yaitu menyusun langkah-langkah untuk mengatasi masalah dan meningkatkan produktivitas atau menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ke depannya. Yang terakhir yaitu implementasi dan pemantauan. Melaksanakan perbaikan dan memantau hasilnya untuk memastikan efektivitas. Selanjutnya yaitu ada materi ke-6, perencanaan produktivitas atau strategi untuk efisiensi jangka panjang. Perencanaan produktivitas adalah proses strategis untuk meningkatkan efisiensi jangka panjang. Monitoring dan review secara berkala penting untuk memastikan pencapaian sasaran dan berkelanjutan peningkatan produktivitas dalam organisasi.
Komponen-komponen penting dalam perencanaan produktivitas yaitu meliputi penetapan sasaran, menentukan tujuan produktivitas yang ingin dicapai, strategi dan kebijakan, menyusun rencana untuk mencapai sasaran tersebut, sumber daya dan pelatihan, mendukung karyawan dengan fasilitas dan pelatihan. Yang terakhir ada monitoring dan review, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian sasaran. Baiklah, kita sudah mencapai puncak, yaitu materi yang ketujuh, peningkatan dan pemeliharaan produktivitas. Peningkatan produktivitas melibatkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui inovasi teknologi, pelatihan karyawan, perbaikan proses, dan manajemen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Mempertahankan produksi memerlukan budaya perbaikan berkelanjutan, evaluasi rutin, penghargaan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain ada inovasi teknologi, yaitu mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. Yang kedua ada pelatihan karyawan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Yang ketiga ada perbaikan proses, menyederhanakan dan standarisasi proses operasional. Yang keempat ada manajemen efektif, yaitu kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya optimal. Selesai sudah materi yang kita bahas dari awal perkuliahan sampai menjelang sebelum UTS. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen produktivitas adalah proses strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya guna menghasilkan output yang maksimal. Produktivitas tidak hanya diukur dari seberapa banyak hasil kerja, tetapi juga dari bagaimana sumber daya digunakan secara optimal. Inti dari manajemen produktivitas yaitu mencakup materi yang pertama yaitu pemahaman konsep produktivitas, tugas manajerial, dan metode evaluasi parsial, total, multifaktur. Yang kedua yaitu ada penerapan ekuivalensi agar semua input dan dapat dianalisis secara adil dan sebanding. Dari yang ketiga yaitu identifikasi penyebab dan dampak peningkatan produktivitas seperti penggunaan teknologi, pelatihan, dan motivasi kerja. Yang keempat, siklus produktivitas, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan yang berkesinambungan dan terukur. Materi yang kelima yaitu evaluasi yang sistematis untuk menganalisis kinerja dan perbaikan kekurangan. Yang keenam ada perencanaan produktivitas jangka pendek dan panjang, berbasis analisis situasi dan pengelolaan sumber daya. Yang terakhir yaitu ada peningkatan dan pemeliharaan produktivitas melalui seperti Lean, Kaizen, dan Six Sigma, serta membangun budaya kerja yang mendukung. Jadi teman-teman, manajemen produktivitas itu bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak, tapi tentang bekerja lebih cerdas, efisien, dan berkelanjut untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal. Cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.